Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rasya Kapuas, channel yang keren banget. Oke, kali ini kita di sesi kulik tampan. Kulik tampan adalah spesial khusus untuk mengulik para pria-pria tampan yang berprestasi, inspiratif, dan juga fenomenal. Nah, kali ini seperti orang yang sudah di sebelah saya adalah seorang yang fenomenal mungkin saat ini. Di media sosial tuh lantang banget bersuara. Oke, kali ini kita langsung aja kita perkenalkan Abang Gusti Irawan Bismak. Oke, siap. Oke Bang, apa kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya dulu Bang, karena kita juga sudah vaksin dan juga kita sudah mengikuti protokol kesehatan, maka untuk kepentingan syuting kita akan buka masker dulu Bang ya? Oke, siap. Nah, kalau sudah buka masker, Kelihatan ganteng ya? kelihatan jeleknya. Enak ngopinya ngopi. Ngopi Bro. dulu, silakan. Oke. Ya, jadi sebelumnya kita hari ini berada di Prekju KPR Resto dan juga jadi teman-teman buat yang nyari tempat yang cozy buat makan, yang enak, yang santai, harganya juga bersahabat, silakan aja datang ke Prekju Resto di Jalan Cilikriwut sebelum Simpang Kerwing. Kerwing, ya. Oke, kalau gitu. Oke, langsung aja nih. Mungkin teman-teman viewers dan subscriber saya juga mulai penasaran nih siapa sebenarnya, sefenomenal apa sebenarnya abang ini. Oke, kita mulai aja dari pertanyaannya. Bang, siapa sih abang ini sebenarnya? Kalau pertanyaannya siapa sih itu dari sisi mana kita jawab? Ya dari sisi siapa sebenarnya, pribadinya lah. Sebagai apa sih, pekerjaannya apa, cuma netizen tukang nyinyir aja kah? Ya sebenarnya nih, kalau nama kan sudah ada, Gusti Muhammad Irawan Bismak. Jadi kalau keseharian kita itu punya yayasan pendidikan Islam di Kapuas, namanya Yayasan Pendidikan Islam Al-Islamiyah. Alamatnya mana Bang? Jalan Anggrek. Oh, di Anggrek. Nah, kebetulan kita dipercayakan selama 11 tahun untuk memimpin di sana sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan, ketua yayasan bukan cuma netizen bisa nyinyir aja, jadi ada pekerjaannya Bang ya? Sedikit ada. Semi pengangguran. Semi pengangguran. Ya. Tapi juga ngajar juga di kampus Bang? Ya. Tiap hari Sabtu pukul 16 kita ngajar. Kebetulan dipercayakan mengisi mata kuliah kriminologi dengan viktimologi sama ilmu negara. Nah, itu di Fakultas Hukum Universitas Cahaya Bangsa. Sekarang kampusnya berada di ini ya? Cabang kampusnya ada di Jalan Pemuda, seberang City Mall ya? Mall. Jadi lulusan terakhirnya apa sih Abang nih? Sarjana hukum atau seluruh handap? Seraba Hakun, SH. Atau ini? Iya. Jadi SH ya Bang ya? S1 aja, makanya kita bukan sebagai dosen, tapi tenaga pengajar. Itu lebih simpelnya, kita adalah tenaga pengajar. Kita S1 aja, pertama kita dulu kuliah di ambil jurusan hukum di Palangkaraya. Yang kedua kita ambil sarjana pendidikan Islam, STAI Kapuas. Jadi S1 atau S2 sebenarnya tuh? S-nya 2 kali, cuman tetap S1. S1-nya 2 kali, kok bisa ya? Bisa. Oke lah kalau gitu, jadi yang menarik perhatian warga Kapuas Bang sebenarnya. Kenapa Abang kok memilih untuk lantang banget bersuara terhadap hal-hal yang menurut Abang kurang rasional atau kurang adil untuk masyarakat Bang? Lantang banget tuh di Facebook, kita lihat coba nanti. Kenapa Bang? Alasannya? Alasannya kok berani lantang begitu? Pertama, kita menyuarakan atau mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan hukum. Kedua, memang dari sisi agama Islam, memang kita harus berbuat. Berbuat itu kan ada 3. Dengan perbuatan, dengan kata, atau terakhir sekali dengan hati, ya. Nah, jadi kita memilih di tengah ya. Kita memilih di tengah dengan perkataan melalui tulisan. Karena kita sekarang sudah dicoba untuk bungkam.
suara dibungkam. Kalau kita kelahi ditangkap. Jadi satu-satunya cara adalah bersuara melalui tulisan. Apalagi medsos sekarang dimakan banget sama Dimakan. netizen ya. Iya, memang zamannya kan. Zaman digital. Tapi apa nggak takut diciduk gitu bang? Diciduk itu artinya terkait dengan undang-undang IT. Itu kan pasal karetnya banyak banget tuh. Banyak, pasal karetnya banyak. Cuman kita pelajari di sana, artinya kita coba membentengi dengan bahasa bersayap. Wah, itu ada bahasa bersayap yang sifatnya tetap kena di hati yang kita tuju. Contohnya kayak pilanduk ya kan? Pilanduk, atau akal pilanduk misalnya. Apa kalau kita nyebut korupsi ya korupsi juga sih. Iya, kalau nyebut manusianya itu kita pakai bahasa bersayap. Jadi itu ya strateginya menghindari undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE itu harus dihindari dengan penyebutan nama. Penyebutan nama seseorang. Tapi kalau misalnya kita di media sosial nih, kita mau kritik seseorang, terus kita tulis misalnya inisial, misalnya namanya kan misalnya Budi Karya, misalnya kita tulis BK atau Bu titik-titik Karya gitu. Boleh. Kena nggak tuh? Nggak kena? Iya. Karena yakin, Bang? Yakin, karena di pers atau media biasanya kan situ penulisannya inisial, karena masih kita duga-duga bahasanya. Bukan didakwakan ke seseorang, tapi hanya didugakan, dan itu sah-sah saja. Tapi yang membuat abang sekarang fenomenal banget di Facebook dunia maya lah gitu ya kan? Ya. Karena abang beberapa kali bersuara tentang PDAM ya, yang sedang kita katakan sedang sakit lah ya, cepat sembuh bang. Sedang kritis sebenarnya, bukan hanya sakit, kritis. Sedang kritis. Kemudian apa lagi tentang bahu jalan yang akan dibangun kembali ya? Dibongkar dan dibangun kembali. Untuk jalan raya perlebaran? Bukan, untuk ketidakjelasan. Loh. Karena di situ yang dijelaskan hanya batas padan jalan. Oh, batas badan jalan, jadi harus dikurangi halaman orang. Dirapikan 2 meter. Lumayan juga ya. Jadi abang di situ juga getol kan di Facebook ya kan? Iyalah, artinya gini. Kenapa kita getol? Pertama, untuk PDAM untuk kenaikan tarif itu tidak melanggar undang-undang. Untuk menaikkan tarif, malah memang berhak ya. Memang diatur di dalam Permendagri-nya ada. Nah, salahnya di mana? Salahnya waktu menerapkan aturan yang dilanggar, menerapkan aturannya. Contoh, ini kan kenaikan nih, kenaikan, cuman dasar kenaikannya ada 5 parameter yang ditentukan sendiri oleh manajemennya PDAM. 5 parameter kayak luas bangunan, luas tanah, bentuk rumah, lebar jalan, dengan penggunaan listrik, KWH. Nah, dalam Permendagri ada di undang-undang itu, kalau anda hilap nomor 8, syarat aturan untuk menaikkan itu yang dilihat itu adalah upah minimum provinsi. UMP ya? UMP. Nah, di situ tidak boleh melebihi 4% dari jumlah tadi. Jadi tapi kan PDAM udah 15 tahun nih nggak naik-naik. Oh, itu alasan konyol sekarang. Karena dalam undang-undang malah PDAM itu disuruh tiap tahun untuk ngontrol tarifnya. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa sekarang? Kenapa di masa pandemi? Kenapa di masa ekonomi itu mau bangkit? Kenapa di masa karyawannya tidak dibayarkan gaji 5 bulan? Kenapa? Itu yang kita kritisi sebenarnya. Jadi petinggi PDAM itu sebenarnya tidak boleh tersinggung, karena itu kesalahan yang dibuat atau dibiarkan. Iya. Dibiarkan. Nah, tapi cukup berat bang ya. Tapi sejauh ini, tapi kan kita lihat juga pihak manajemen juga menaikkan itu tadi kan untuk menutupi pengeluaran mereka juga. Nggak boleh. Loh, kok lalu gimana cara menutupi? Nah, sekarang kan seprotes-protesnya konsumen tetap bayar kan? Bayar mereka, iya. Pastilah, saya juga bayar kok. Nah, pertama
kita waktu memasang PDAM kita ada kontrak. Ada. Waktu pemasangan. Nah, di situ kan jelas ini rumah tangga sekian, tarifnya tarif sekian yang Golongan diambil. A, golongan B. Nah, kok di tengah-tengah ada perubahan? Berarti melanggar sebuah perjanjian. Oh, di situ melanggarnya ya, karena tanpa persetujuan kedua belah pihak gitu ya. Iya, masa perjanjian itu harus disepakati kedua belah pihak. Makanya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada aturan itu. Tapi kan saya berhak nggak saya sebagai PDAM menaikkan secara Kalau secara sepihak nggak berhak, harus ada perwakilan forum pelanggan air minum Kapuas. Itu syaratnya baru bisa, karena ada kesepakatan. 27.000 pelanggan itu harus dibuatkan kontrak ulang. harus dilihat lagi ya di Tera ya kan. Iya, sepakati dulu itu aturan kenaikan harus jelas dulu. Kan banyak nih sistematis yang harus diuji, diamati. Kayak misalnya luas bangunan tadi. Bisa aja itu peninggalan kan? Benar, peninggalan orang tua misalnya kan, Iya. keadaannya lagi Dan anaknya posisinya pengangguran. Iya, benar. Yang dilihat yang di mana? Sisi penghasilan atau sisi rumahnya? Benar. Nah, luas tanah Basarang banyak kok. Iya, lebar-lebar. 2 hektar kalau Basarang kan rata-rata 2 hektar. Iya. Rumahnya Kan kecil. transmigrasi ya. Jalannya besar. Yang dibagi yang mana pasti masuk golongan B. Itu yang diistilahkan dengan akal pelanduk kan. Oh itu. Nah, kan jadi teman-teman nih tahu akal pelanduk itu apa sebenarnya sih kan? Karena di Facebook tuh banyak banget yang dibagikan di grup-grup juga ya kan. Tapi apa keuntungan abang sebenarnya kritik begini bang? Keuntungannya artinya kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai manusia. Nah itu karena kita dididik dengan dasar agama kan. Suatu saat kita pulang karena dunia ini tempatnya lelah dunia, memang harus dipikirkan. Kalau sudah bosan dengan kelelahan dunia, pulang. Oke gini deh, kalau saya seandainya ya punya kuasa seandainya nih kan. Oke lah gini, Gusti ini terlalu banyak ngomong nih di media sosial apa segala macam. Kebanyakan netizen itu cuma bisa kritik, nggak punya solusi. Seandainya abang, saya taruh posisi sebagai kepala PDAM, apa kira-kira yang abang lakukan? Pertama, saya buang penjahat PDAM. Berani Karena gak? memang ada dugaan penjahat di dalam PDAM. Kan Berani. tekanan juga atas bawah kan di situ kan? Nggak boleh. Karena manajemen PDAM itu punya manajemen sendiri. Artinya sudah dipercayakan. Anggaplah pemilik modal menyerahkan manajemen usahanya kepada seseorang Iya benar. yang berbadan hukum. Berarti sudah penyerahan. Nah, itu harus dilaksanakan dengan caranya sendiri. Nah, itu Oke, buang penjahat. Apalagi kira-kira? buang penjahat. Kedua, meminta pemilik modal dan dewan ini untuk menghadapi menyehatkan dulu kan. Jangan gengsi. Sekarang kita jangan tutup mata bahwa Kapuas itu sangat defisit anggarannya kan. Defisit sekali itu Iya. Kapuas, Tapi kan menyedihkan. hampir semua tempat bang, karena Hampir. Covid juga. Udah lah, Kutai bisa. Oh ya karena Karena memang manajemen kabupatennya maju, kalau kita korupnya yang maju kan, cuman belum dibuktikan, masih dugaan. dugaan. Nah, kita nggak bilang siapa-siapa Iya. ya. Intinya dugaan. Dugaan. Tuh. Jadi kalau untuk penyehatan PDAM kita jangan gengsi, karena dalam undang-undang sendiri, dalam Permendagri sendiri itu provinsi berhak Turun tangan. Nah, bahkan penerapan tarif tertinggi dan terendah itu provinsi yang tetapkan. Oh gitu. Iya. Makanya kita edukasi masyarakatnya, edukasi tentang aturan. Iya, karena kan banyak orang nggak tahu kan. Banyak. Dikira PLT bisa naikkan tarif, ternyata nggak ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya, Kayak kemarin itu kan. merumahkan pun nggak boleh. Itu kemarin tuh jangan, perdebatan juga itu. jangan ambil resiko lah dengan merumahkan. Jadi PLT nggak punya hak itu ya, Nggak. kecuali definitif. Definitif berhak. Nah itu, jangan sembarangan merumahkan orang. Gitu. Oke, jadi 2 langkah konkret tadi apa bang? Dua, Satu buang penjahat Yang dulu. kedua? Dua, jangan gengsi, kerjasama pemerintah, pemilik modal, DPR untuk meminta provinsi turun tangan. Nah, kalau tidak ada cara atau masih berat hati ke provinsi, gunakan anggaran yang lain. Misal Misal, dari rujak 63 miliar.
Hei, 63 miliar, Tapi kan Bo. itu masih dilaksanakan apa? Dilaksanakan kan? Karena kan saya dengar di Mendagri sendiri kan minta Ada beritanya? Belum ada kan, yang ada daerah Kaltim Oh, iya, daerah- yang 33 kalau nggak salah 33 M yang disuruh stop dulu karena masa Oh, itu pandemi. Kaltim. Oh, berarti Iya. saya salah baca. Kalau Kapuas belum, Bro. Oh, jadi tetap 63 M itu tetap sampai saat Tetap ini. kita ambil dulu 10 M di situ, pinjam, Oh, jangan pinjam. diambil, pinjam anggaran tahun berikutnya bisa diambil lagi kan. Sehat dulu PDAM-nya. Oh, jadi kalau seandainya itu di stop dulu atau dipinjam dulu 10 miliar, suntikan dana ke PDM suntikan, gitu ya. bayarkan haknya karyawan, Iya. beli bahan baku, selesai. Apa yang dinaikkan, alasan dinaikkan tarifnya itu konyol masih. Tapi kan saya pikir juga mereka-mereka yang di sana kan seharusnya punya pemikiran seperti ini. Kenapa sampai saat ini kok belum? Punya pemikiran, tapi gengsi. Oke. Gengsi atau penuh tekanan, sekali lagi tanda kutip penuh Tekanan tekanan. itu berat banget, Bang. Iya. Oke, kita lanjut lah ya. Itu bukan ranahnya kita sebenarnya. Iya, sebenarnya Cuma bukan ranahnya kita, cuman kita sentil sedikit. Nggak masalah kan? yang mudah-mudahan para yang punya kuasa, anggota dewan juga dengar dan Memang harus mendengar, harus ditonton, didengar. dengar loh Bang mereka. Iya, terus dihayati, jangan mudah tersinggung karena pemimpin tuh harus penuh dengan kritik. Kritikan ya. Ngopi, Bro. Ngopi ini ngobrol pintar sebenarnya. Nah, itu makanya kita ngopi dulu. Oke deh. Itulah ya kenapa tadi memilih lantang bersuara karena Ada dorongan kewajiban. Dorongan kewajiban jiwa ya. Iya. Oke, kemudian apa nih tujuannya? Kenapa Abang kok mau muncul sebagai ibaratnya Robin Hood-nya masyarakat lah? Kan Abang juga membantu menyuarakan keresahan masyarakat yang tidak berani untuk speak up gitu. Apa tadi? Robin Hood. Hood-nya. Kalau lebih Apa tujuannya kira-kira? Kalau lebih tepatnya bukan Robin Hood sih, tapi Brotherhood. Nah, jadi rasa persaudaraan itu ada. Tapi Abang kan yang maju di depan gitu untuk speak up gitu. Iya, karena Apa saudara kita kan tidak bisa menyuarakan. Nggak berani. Kita suarakan. Ya tujuannya apa? Tujuan tertentu. Tujuan, nah pasti ada tujuan. Ah. Setiap langkah yang kita buat itu pasti ada tujuan. Jadi kembali ke dasar basic kita bahwa kita punya keimanan. Nah, kita punya keimanan yang mana hak, yang mana yang batil itu kita harus suarakan. Bener. Nah, itu basicnya. Ya. Kalau tujuan ya tujuannya ke sana. Kita cari poin dunia, kita balik semuanya. Apakah ini kira-kira tujuannya supaya dikenal dulu? Nah, terus nanti kan di 2024 nanti kan bisa pasang nama atau gimana gitu. Kalau dikenal itu dengan sendirinya. Artinya kita bukan baru untuk bersuara. Kita sudah lama bersuara. Jadi kita dikenal dengan sebutan aktivis. Ya. Dulu waktu kuliah memang cuman cara kita menyuarakan itu ada di daerah Palangka, Banjarmasin dulu kan. Ya, ya. Nah, Sekarang aja di sekarang Kapuas ya. mungkin agak sedikit naik perhatiannya karena media sosial sudah maju. Iya. Dulu mana ada hanya Sampai orang pelosok-pelosok pun Cetak. bisa mengakses media sosial ya kan? Itu aja. Banyak yang terkenal karena Iya, media sosial. iya. Dulu kan memang Wiji Tukul hilang di Iya. Jawa. Nggak ada ininya, nggak naik Beritanya beritanya. kan. Nah, itu. Jadi tujuannya apa kira-kira selain itu tadi? Tujuan lainnya selain mengumpulkan poinnya dunia, kita juga ingin mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan hukum. Karena kan selama ini ibarat kita konsultasi berbayar. Ya, konsultasi Nah. hukum ke pengacara gitu maksudnya. Anggaplah seperti itu. Kita berbayar nih. Nah, kita coba edukasi masyarakat dengan cara yang santai, Dan gratis pula. gratis, kan? Nah, itu gunakan pengetahuan kita untuk orang lain kan. Karena ada 3 nih ketika Iya. kita meninggal dunia ada 3 nih. Nah, ilmu yang bermanfaat kita ngajar. Benar. Anak yang soleh belum besar. Besar. Yang ketiga, Yang ketiga amal soleh. aman. Jadi Kita tujuannya mencukupkan lah ya. itu. Oke, tujuannya itu loh ya, bukan cuma cari masa atau Nah, pengen dikenal aja enggak ya? Kalau punya masa kita punya kok. Iya, iya. Islamiyah sudah ada ibtidayah, sanawiyah, aliyah. Orang tua murid kan ada masa, berarti ada masa. Benar. Kan? Mahasiswa ada masa. Benar. Sudah, jangan cari masa. Oke, jadi saya nanya gitu karena saya juga agak bingung kok ada nih orang yang berani banget speak up gitu di antara beribuan mungkin
masyarakat Kapuas yang keresahannya tuh ada tapi nggak berani ngomong. Kok abang ini muncul gitu? Iya, Makanya tanya gitu. karena seperti ini kita lihat, minta maaf nih, anggaplah ini ada tukang beca nih, cuman keberatan dengan aturannya pemerintah. Nah, tukang beca, aturan pemerintah misalnya mengeluarkan kenaikan tarif, kita ambil lah contoh yang dekat ini kan, yang memang faktanya ada. Cuman tukang beca ini takut menyuarakan, Iya. padahal yang gaji tukang beca bukan pemerintah. Benar. Nah, ketakutan tadilah yang kita cover jadi satu dan kita suarakan. Ya karena kalau ya kelas-kelas menengah ke bawah sih untuk speak up kayaknya ribuan kali mikirnya, karena kan biasanya sedikit aja speak up ciduk gitu, klarifikasi mata Iya, gitu. nggak asal ciduk. Aparat penegak hukum itu tidak boleh asal ciduk, karena dia harus tahu aturan dulu. Jangan aparat penegak hukumnya malah tidak tahu aturan, kan lucu. Kan penegakan. Jangan dikiaskan ada yang tegak cuman bukan keadilan kan. Nah, itu bahaya. Itu kalau bangun pagi itu biasanya. Iya. Sebagai aktivis ya, yang mengerti juga masalah hukum karena sarjana hukum, bagaimana harusnya peran masyarakat untuk kemajuan daerah kita nih? Harus banyak berbuat dan bertindak. Sekarang kan tidak banyak berbuat dan tidak banyak bertindak karena pasrah sifatnya. Iya. Jangan pasrah, kehidupan itu perlu usaha. Kita selalu usahakan mana yang baik untuk masyarakat, kita usahakan. Karena aturan dibuat itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan penguasa. Kita demokrasi kok. Iya, benar-benar. Siapa yang tangkap kita? Cuman kan ada koridor aturan demokrasi. Nah, anggaplah kita sekarang memakai sistemnya negara ini trias politika. Ya, benar. Ada 3 nih. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ketika eksekutifnya salah, Legislatifnya? jangan ikut salah. Kan sebagai kontrol. Iya. Yudikatifnya sebagai penengah keadilan. Tapi kalau legislatif sama Eksekutifnya punya ikatan cinta gimana, Bang? ikatan cinta, maka masyarakat harus turun bertindak. Salah satu caranya? Berdemo, menyuarakan itu, turun ke jalan, itu dilindungi undang-undang. Nah, sekarang tidak bisa turun ke jalan karena kita masih pandemi. Nah, turunnya gimana? Turunnya ya Media sosial. media sosial. Udah satu-satunya cara, karena media lain kalau di Kapuas bungkam. Iya, benar. Nah, sekarang berita kita masalah beritanya seremonial. Kan itu aja. Iya, bukan berita yang memang menyakiti hatinya masyarakat. Bahaya loh. Jadi pemimpin menyakiti hati masyarakat itu bahaya. Oke, benar-benar. Tapi kira-kira aman nggak nih konten saya ditayangkan? Aman. Aman ya? Aman. Jamin ya, Bang ya? Reply Harun Ih, aman kan? lebih keras ya? Malah yang lebih keras itu yang lebih banyak peminatnya. Jadi harus dikembangkan tuh. Jadi Bukan kekerasan fisik tapi kekerasan kritik dan Ya, solusi. benar-benar. Jadi aman ya, konten seperti ini aman ya? Aman, baca di Google aman. Oke, kemudian harapannya apa, Bang? Harapannya ya Kapuas itu maju. Untuk Kapuas nih. Kapuas ini kita sadari atau tidak itu miniaturnya Indonesia. Apa aja contoh perpolitikan, contoh konflik itu tergambar di Kabupaten Kapuas. Ada ya? Ada. Ada semua. Makanya ketika Kabupaten Kapuas itu baik, harapannya negara itu bagus. Nah, jadi kadang ada selentingan. Ayolah kita berbuat. Kita sudah berbuat lama. Kita bikin, kita punya sekolahan, punya lembaga pendidikan. Kita ajarkan edukasi. Yang menyebut itu, yang diajarkan apa? Korupsi kan? Ya. Itu. Aduh, jadi saya kalau ngomong korupsi ini kayaknya udah mendarah daging, Bang, di apa? Membudaya sebenarnya. Iya, udah membudaya banget kayaknya di kalangan pejabat, kalangan. Iya. Kenapa ya kayaknya, Bang? Kalau mau korupsi itu jangan banyak-banyak sebenarnya. Jangan merugikan orang banyak, makanya jangan banyak-banyak, Bu. Ya, walaupun sebenarnya dilarang karena sudah membudaya, ya jangan banyak-banyak. Ya karena korupsi itu apa ya? Artiannya luas, Bang ya. Luas sih. Bukan cuma nilai uang aja, disogok Nilai juga. waktu, Ya kan? waktu pun bisa Iya, waktu dikorupsi. benar. Sambil ngopi. Nyogok juga. Kan korupsi juga namanya, Bang ya. Nyogok, disogok, waktu juga. Waktu
nyogok masuk pegawai misalnya, ya sampai anak cucu yang nerima gaji kan haram. Iya benar, itu memang udah Ya, banyak sudah. dibahas ya. Tapi seandainya gini, kalau saya nih ya mau masuk sebuah instansi yang kira-kira bonafit lah kan, Iya. karena misalnya punya pemerintah, misalnya pemerintah daerah, terus saya bayar nih buat ke sana. Ternyata setelah beberapa bulan saya kerja, perusahaannya sakit. Tahu-tahu saya dengar kabar mau rasionalisasi karyawan. Jadi kan saya terancam dipecat nih. Ya, Otomatis saya kan bakal menggugat itu. harus. Karena punya hak di sana. Karena sudah diterbitkannya, misalnya contoh sudah diterbitkannya SK pengangkatan, misal pengangkatan pegawai. Dan itu tidak secara administrasi tidak bisa dibatalkan. Nggak bisa dicabut-cabut sembarangan ya. Nggak bisa, ada aturan-aturan ada. Tapi kalau kita bicara kembali lagi perusahaan yang tadi, kalau nggak merasionalisasikan karyawan, kayaknya agak berat juga bang ya bayar gaji ya, karena terlalu gendut. Karyawannya. Jumlah karyawan sebenarnya cukup sih, walaupun dengan posisi yang ada cukup. Kenapa cukup? Karena kalau aturan itu memang tidak diotak-atik, tidak digunakan keperluan untuk yang lain, dari hasil pembayaran pelanggan sudah mencukupi untuk cukup, yang ya? ada. Ada benefitnya gitu ya. Ya, cuman dipergunakan sebaik mungkin sesuai kapasitasnya kan. Jangan ongkang-ongkang jadi karyawan. Tapi kembali lagi ke perusahaan yang tadi ya. Sudah 3 di root-nya nih. Sudah 3 dari zaman ABC ya. Sampai yang terakhir nih kan. Terakhir. Kira-kira di root yang akan naik sekarang Itu penuh dengan Prediksi. PR. Cuman kalau prediksi ini harus jujur jawabannya sebenarnya. Masa jujur nih loh bang. Siapa yang bakal jadi direkturnya perusahaan daerah itu? Ya pasti orang-orang itu juga. Tapi kan kemarin kan ada Seleksi. Terus Seleksi kan kemarin 5, yang lolos cuma 1. Cuman 1. Terus? Pakai sertifikat kayak bengkel motor. Tapi kan secara logika kalau udah 1 kan nggak mungkin ada pemilihan lagi, otomatis diangkat nih kan? Iya, kenapa mundur? Pertanyaannya kenapa mundur? Iya, Kan sudah diterima. Iya, sekarang PLT baru ya. Kan niat kan daftar tuh sudah ada niat kan. Kenapa mundur? Itu jadi pertanyaan. Artinya ada sesuatu di dalam sana yang luar biasa tidak bisa dihadapi. Hanya orang gila yang boleh. Karena perlu kegilaan untuk menghadapi orang gila. Ya kalau menteri semacam Ibu Susi Pujiastuti ya. Oh iya, lulusan SMP yang bisa menggebrak atau merubah tatanan itu. Bener. Makanya perlu orang gila. Memang pas perlu. Kalau di kampus perlu orang gila. 1 sampai 10 lah. Tapi orang gila yang penuh dengan pemikiran. Ya, artinya gila pemikiran, gila kritik dan gila ide. Bukan gila sporadis ya. Bukan gila psikologisnya. Oke, cukuplah kira-kira saya bincang-bincangnya bang. Nah, Iya. kali ini kita akan masuk di sesi Kulik Challenge. Nah, saya ada challenge nih untuk abang. Challenge-nya adalah Question of Life. Yang ini saya mainkan juga, saya tanyakan juga ke Kulik Tampan sebelum-sebelumnya. Jadi Question of Life ini saya akan menanyakan ke abang. Abang tanpa berpikir panjang langsung jawab. Setelah jawab baru alasan. Saya senang seperti itu. Oke, ya? Jangan berpikir panjang. Oke ya? Oke. Oke, kalau gitu. Oke, yang pertama. Saya adalah orang yang Baik. baik. Kenapa? Karena belum pernah tindak kejahatan, belum pernah ditangkap. Jadi kalau minta SKCK masih bisa ya? Oh bisa. Kalau dimintai keterangan di kantor polisi sering. Ditahan beberapa hari sering. Dipanggil camat juga ya? Cuman diputuskan pengadilan untuk kejahatan belum pernah. Ya. Dipanggil camat juga pernah ya? Pernah sih. Brotherhood, bukan Robin Hood. Iya. Oke. Yang satu, saya adalah orang yang baik. Oke, yang kedua. Lebih memilih terkenal atau disegani? Segan. Kalau orang yang disegani otomatis terkenal. Kalau orang yang terkenal tidak disegani itu jadi bahan olok-olokan. Iya, jadi bahan bulian ya? Iya. Dia lebih memilih disegani. Segani. Kalau disegani otomatis terkenal. Otomatis dengan sendirinya. Jadi lebih memilih orang yang Segani. disegani. Oke lah, masuk akal. Oke, yang ketiga. Jelek tapi kaya atau miskin tapi tampan? Jelek tapi kaya. Kenapa? Karena ini dunia.
Bukan akhirat, bro. Kita mengumpulkan poin. Orang jelek, sejelek-jeleknya kalau punya duit, punya istri cantik. Ini hampir 99% orang yang saya tanya jawabannya sama loh ya. Sama. Kenapa nggak milih tampan aja sih, Bang? Kalau tampan itu relatif. Tapi nggak punya uang. Kan jadi Tampan tapi miskin tapi tampan. Kenapa orang kira-kira nggak mau banget milih? kalau orang jelek tapi kaya, dengan kekayaannya bisa merubah kejelekannya jadi ketampanan. Kan banyak operasi, bro. Kalau tampan miskin, ketampanannya bisa jadi kejelekan. Apalagi keimanannya kurang, tampan bisa mencuri kan. Nah, banyak bisa jadi kejelekan. Jadi sebenarnya ketampanan tuh dilihat dari tebal dompetnya, Bang, ya kira-kira gitu ya. 60% seperti itu. 40% yang masih dibentengi keimanan. Wah, gitu ya. Agak jaim itu ya. Itu bahasa bohong. Kalau bahasa jujurnya ya. Oke, selanjutnya itu yang ketiga. Yang keempat adalah saya benci ketika Dibohongi. pernah dibohongi. Sering. Sama Siapa saja. Orang yang minta bantuan hukum kadang bisa juga bohongin kita. minta bantuan. Hukum, masalah hukum misalnya kan, diskusi hukum atau musyawarah hukum kan, kadang bisa dibohongin. Pernah. Kita dimanfaatkan sering. Oh, sering, bukan pernah lagi sering. Sering dimanfaatkan karena gratis, bro. Nah, itu tadi. Nah, konsekuensinya mau Yeah. jadi pengacara gratisan ya. Jangan jadi pengacara, bro. Pengangguran banyak acara. Guru hukum gratisan. Ya, Oke, jadi saya konsultan benci lah. ketika dibohongi karena sering katanya dibohongi. Oke, yang kelima, saya merasa ganteng ketika Sama istri. Tuh, karena cuman istri yang mau menerima kita. Gitu. Kalau yang lain belum tentu. Jadi kita ganteng itu sama keluarga lah bahasanya, sama keluarga, sama istri kan. Karena keluarga lah yang mengakui kita kan, bukan orang lain. Orang lain itu mengakui ketika ada keperluan. Iya, benar. Ketika ada keperluan sosialisasi. Ketika nggak punya keperluan ya, acuh tak acuh aja ya. Siapa kamu? Ini Bahasa curhat kasar. colongan ini tau nggak? Ini curhat colongan. Karena pertanyaannya sedikit menjebak. Jadi jawabannya harus realistis. Nggak, ini kuisan offline loh, Bang. Ini saya memikirkan pertanyaan ini lama sekali. Lama dan jawabannya sebentar. Oke, kemudian yang keenam. Jika bisa mengulang waktu, saya akan Beribadah. Kenapa? Ada Karena pengalaman? sebelumnya sangat tidak beribadah. Ini begajulan lah ya. Ya, memang seperti itu. Kalau kita mau mengulang waktu, artinya kita sudah menyia-nyiakan beberapa kesempatan. Kita mantan pegawai negeri. Oh, mantan PNS? Iya, Dicopot apa keluar? dipecat. Karena kurang ibadah, sebenarnya kurang pemikiran. Enggak, jujur aja nih, karena melawan atasan apa gimana? Ya, melawan aturan. Karena memang selalu melawan aturan. Tapi abang menurut abang itu benar? Salah. Waktu itu memang salah Jadi posisinya. memang posisi salah Iya, ya? memang salah. Nah itu. Oke. Jadi jika bisa mengulang waktu, saya akan beribadah. Beribadah, artinya ibadah kan luas nih, bukan sebatas sholat. Sholat Ada. betul. Iya, karena kita sering menyia-nyiakan waktu. Nah itu. Salah satu, kita diskusi pun ibadah sebenarnya, untuk mengedukasi masyarakat, memberi pengetahuan. Ya, pas tapi kul khairat lah ya. Iya, lebih ke sana lah. Cuman dengan bahasa yang simpel kita sampaikan. Oke, jadi ingin beribadah gitu ya. Oke, bagus lah, itu bagus sekali. Niat yang mulia Niatnya itu. bagus ya. Oke, yang ketujuh. Memilih tambah pintar atau tambah kaya? Tambah pintar. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kepintaran kita untuk hal yang bermanfaat, maka akan menghasilkan. Tapi kan kalau tambah kaya otomatis Kaya nggak itu perlu mikir lagi. kategori apa dulu kayanya? Ya, Kaya harta. ekonomi kan? Kaya, harta. Orang yang kaya ekonomi ketika pemikirannya tumpul bisa aja dibodohi orang lain Benar juga ya. dengan kerugian-kerugian besar. Kebanyakan orang milih harus kaya. Orang kaya punya modal pasti pintar, tidak. Belum tentu ya. Belum tentu. Sebenarnya kalau punya batas kekayaan punya, orang bodoh menggunakan kekayaannya itu pasti habis. Benar tuh. Jadi memilih tambah pintar ya. Tambah pintar. Oke. Ya, jadi ini kuisan outline bukan diambil
ada poin-poin nilainya nggak, cuma kita pengen tahu aja sejauh mana, sedalam apa pikiran Abang Gusti. Nilai psikologis Ya. dengan sosiologis aja. Oke, yang ke-8. Seandainya punya kekuasaan. Ya, seandainya punya kekuasaan, satu hal yang paling ingin saya lakukan adalah Mensejahterakan masyarakat. Why? Itu terlalu umum Iya, sebenarnya. benar. Karena Semua pemimpin bilangnya begitu, Bang. karena kita ideologinya Pancasila. Jadi mensejahterakan. Karena kita diperintahkan apabila ada yang lapar, sebagai seorang pemimpin kita sangat berdosa. Iya, Wis. benar. Kayak kayak khalifah ya. Ya, kalau itu sistem kekhalifahan. Cuman kalau Pancasila memang wajib karena kita gunakan ideologi itu. Benar. Wajib. Benar. Jadi satu hal yang paling dilakukan kalau ketika punya kekuasaan adalah mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan. Tapi semua pemimpin juga begitu waktu kampanye, mensejahterakan rakyat. Ya, sebenarnya itu sumpah dengan Tuhan aja dilanggar, apalagi sama manusia kan? Itu nama Itu karena keimanannya kita anggap tipis. Sudah cukup, jangan pandang seseorang itu dari luarnya, tapi dari hatinya. Hello Kitty kan? Nah, itu. Benar. Jadi tampak luar belum tentu Iya. sama dengan isinya gitu. Ya, Hmm. oke lah. Walaupun jawabannya politis ya, ingin mesejahterakan masyarakat lah. Ya. Sangat politis. Oke, itu yang ke-8. Yang ke-9. Lebih memilih banyak teman atau banyak follower media sosial? Banyak teman. Kenapa? Otomatis teman jadi followers. Tapi kan lebih banyak follower tampungannya. Kalau teman kan kita bisa dihitung pakai jari nih. Yang Dari temannya teman boleh. bisa juga ya, benar juga Harus ya. banyak teman. Tapi kalau banyak follower kan juga dilihat orang di media sosial kan. Kalau sudah bosan kan Punya. hilang. Iya ya. Kalau banyak teman itu ada keterikatan batin namanya. Jadi setiap ada konten misalnya, oh, nggak enak aku nih. Ini apaan nih? Sendiri konten. Memang harus seperti itu ya. Oke, yang ke-10 terakhir nih. Ini sangat ngeri lah ya. Lebih memilih dijilat atau menjilat? Dijilat. Alasannya? Alasannya karena orang lain yang penting sama kita. Bukan kita yang punya kepentingan sama orang. Karena hidup itu punya prinsip. Kita utamakan apa yang kita punya, kita jadi diri sendiri. Artinya kalau orang tidak jadi diri sendiri, dia pasti jadi penjilat. Penjilat itu adalah orang yang tidak punya prinsip diri atau tidak jadi diri sendiri. Kalau manusia itu secara harfiahnya itu punya harga diri kok. Benar. Nah, penjilat itu tidak punya harga diri. Tapi zaman sekarang kan kebanyakan Banyak yang tidak makan. Nggak jilat, nggak Nggak makan. makan. Karena dia tidak percaya Tuhan. Tuhan itu sudah menjamin rezeki kok. Nah itu, jangan jadi penjilat. Kebanyakan penjilat itu ya. Pesan buat para penjilat, Bang. Pesan, Buat para penjilat. ya berhenti menjilat. Enggak makan dong. Hah? Nggak Makan, jamin lah makan. Iya, jamin makan ya, Bang ya. Kan beragama, artinya sudah yakin bahwa ketentuan rezeki ada yang mengatur kan, seperti itu. Oke lah kalau begitu, oke kita aplaus dulu buat Abang Gusti. Terima kasih waktunya Abang Gusti. Oke, siap. Sekali lagi salah hilapnya dari saya, mohon maaf ya, Bang Sama-sama. ya. Terima kasih juga karena sudah mau direpotkan hadir di Kulik Tampan. Oke. Ini semata-mata buat buat menghibur dan menghilangkan dahaga para Iya, netizen yang yang- pengen tahu siapa Gusti Iya. itu sebenarnya. Cuman bukan siapa kita, cuman bagaimana cara kita mengedukasi aja. Benar, sebenarnya. benar. Menambah pengetahuan lah. Dari siapa aja kita pasti menambah pengetahuan. Oke. Ada lagi yang kira-kira pengen disampaikan terakhir? Apa nih, bahaya kalau ada yang disampaikan, bahaya dengan kontennya. Jadi jangan banyak disampaikan. Jadilah orang baik. Sudah itu cukup. Jadi orang baik ya. Oke, Maksimal 1, 2, 3. jadi orang baik. Jadilah Orang baik. Oke, itu aja Rasya Kapuas Kulik Tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.